Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih masuk dalam pembahasan 33 karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus berkarya dahsyat. Nah, dalam sesi ke-6 ini saya sedang membahas bahwa Roh Kudus karyanya yang dahsyat itu memberi jaminan. Sama-sama bilang sama saya, jaminan. Assurance sampai kita menerima seluruh janji Allah. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Sama-sama bilang sama saya, sudah lunas. Jadi di atas kayu salib Yesus bayar harganya. Tidak ada alasan, karena dia sudah melunaskan segalanya. Tidak ada alasan kita tidak bisa menerima seluruhnya. Makanya Roh Kudus datang sebagai penolong, Roh Kudus datang sebagai pengingat, Roh Kudus datang sebagai guru yang mengajar, tapi Roh Kudus juga datang sebagai penjamin. Sama-sama bilang sama saya, jaminan, assurance dalam hidup kita. Karena Tuhan mau supaya kita menerima seluruh yang dijanjikan Tuhan. Amin. Tetapi kenapa perlu ada jaminan? Karena setan senang menciptakan kebingungan. The devil is the author of confusion. Iblis ahli dalam membuat kebingungan-kebingungan. Dan dalam hidup ini saya percaya segala kebingungan bukan dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, semua kebingungan bukan berasal dari Tuhan. Ada banyak istri yang bingung. Ini suami saya betul dari Tuhan nggak? Apa saya mesti tukar tambah? Bu, kebingungan bukan berasal dari Tuhan. Ada banyak bapak-bapak yang bingung. Kalau istri saya benar dari Tuhan, kenapa modelnya kayak begini? Pak, segala kebingungan bukan dari Tuhan. Adik-adik muda bingung. Hari depan saya gimana ya? Nanti saya pasangan teman hidupnya gimana ya? Aduh gimana ya? God is not the author of confusion. Sama-sama bilang sama saya, Allah tidak memberikan kebingungan. Yang setuju sama saya katakan, Allah memberi kepastian. Allah memberi kepastian. Allah memberi kepastian. Allah memberi kepastian. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kepalkan tangan kanan saudara, sama-sama bilang sama saya, Allah saya memberi kepastian. Karena Roh Kudus adalah jaminan. Nah ini yang kita mau belajar sama-sama. Haleluya. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. I love the title. Saya senang judulnya. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Berarti dari judul ini kita bisa mengambil kesimpulan kalau kita adalah orang yang dipilih Tuhan, kita adalah orang kaya. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya orang kaya. Sama-sama bilang saya orang kaya. Bilang sama sebelah saudara, terus lu mau apa? Iya kan? Orang boleh bilang, lu orang susah, rumah masih kontrakan. Kaya nggak ada hubungannya sama apa yang ada di luar kita. Kaya berhubungan dengan apa yang di dalam kita. Amin. Kalau hidup kita penuh sukacita, saya beri nama kita orang kaya. Saudara boleh punya apapun dalam hidup saudara, tapi kalau senyum aja nggak bisa, engkau orang yang termiskin di dunia. Jangankan gedung, gubuk pun kau tidak punya. Karena kekayaan tidak ada hubungan dengan pencapaian dan pemilikan. Kekayaan tidak ada hubungan dengan materi. Kekayaan tidak ada hubungan dengan apa yang ada di luar kita. Kekayaan berhubungan dengan apa yang di dalam kita. Karena yang pertama, siapa itu orang kaya? Adalah orang yang bisa tersenyum dalam segala keadaan. Kalau bangun pagi kita bisa tersenyum, menghadapi tantangan kita bisa tersenyum, diomongin orang kita bisa tersenyum. Saya beri nama engkau orang kaya. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya orang kaya. Amin.
Yang kedua, seorang kaya adalah seorang yang punya kepastian. Kalau hidup terus bingung, kalau hidup terus tertekan, kalau hidup terus panik, saya beri nama engkau orang miskin. Daud diancam oleh Goliat. Daud dimaki oleh Goliat. Tapi dia bukan orang miskin. Dia dimaki dan bilang, anjing ke aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Dia berdiri tegak dan dia bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Artinya dia punya kepastian. Dia punya confidence. Ayub kehilangan segala-galanya tapi tidak menjadi miskin. Dia punya confidence, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Paulus kehilangan segala-galanya dalam pelayanan. Dia bilang, aku mengalami karam kapal. Aku mengalami penderitaan bahaya maut berkali-kali. Tetapi pertanyaan, apakah dia miskin? Tidak, karena dia bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Siapa itu orang kaya? Yang pertama adalah orang yang selalu bersuka cita. Sama-sama bilang bersuka cita. Yang kedua, siapa orang kaya? Orang yang selalu punya confidence. Makanya Alkitab bilang kekayaan orang-orang yang terpilih. Hidup Kristen jangan selalu mengeluh. Tapi hidup Kristen kita harus mengerti kehendak Tuhan. Yang setuju sama saya katakan mengerti kehendak Tuhan. Ayat 3 bilang apa? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa? Segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi kita harus ingat dulu, who am I? Saya selalu bilang, kita bukan orang dunia yang sedang berjalan menuju sorga. Tapi kita orang sorgawi yang ditempatkan Tuhan di muka bumi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Berarti segala berkat kita bukan berkat duniawi. Alkitab bilang, simpanlah hartamu bukan di dunia karena ngengat dan karat dapat merusaknya. Tapi simpan hartamu di sorga karena ngengat dan karat tidak dapat merusaknya. Karena kita orang sorgawi. Berkat Tuhan tersedia di dalam sorga. Amin. Jadi kita jangan duniawi gitu, kita jangan materialistik gitu. Kalau dengar kaya, oh Gilbert ini lagi khotbahkan apa ini teologi kemakmuran. Karena otak kita otak kotor, saudara-saudara. Yang kita pikirin selalu hal-hal duniawi, sehingga kita selalu pikir, oh saya biarkan miskin. No, kita orang kaya. Karena kita punya sukacita, kita punya kepastian. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin dia berkuasa. Singa-singa muda boleh merenak kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Bahkan kalaupun 1000 rebah di sisi kiri kita, 10.000 rebah di sisi kanan kita, itu tidak akan menimpa kita. Orang kaya, saudara-saudara. Amin. Karena kita mendapat segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat selanjutnya. Sebab di dalam Dia, kata Alkitab, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan apa? Kerelaan kehendaknya. Ayat yang ke-6, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab dikatakan apa? Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam, sama-sama baca 1, 2, 3, segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia, Kristus, telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah apa? Ditetapkannya di dalam Kristus. Ayat yang ke-10, sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk mendapat bagian itu sesuai dengan apa? Maksud Allah
yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut apa? Bukan kekuatan kemampuan kita, tapi keputusan kehendaknya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi apa? Kesaksian, boleh menjadi apa? Puji-pujian, boleh menjadi kehormatan bagi apa? Kemuliaannya. Haleluya. Ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, bilang sama sebelah saudara, kamu juga. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang sama saya juga. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, diulangi sekali lagi, ditegaskan, kamu juga, ketika kamu percaya, haleluya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Sama-sama bilang sama saya, menerima seluruhnya. Jadi target Tuhan bukan hanya supaya kita masuk surga, tapi target Tuhan supaya kita menerima seluruhnya. Klik. Nah, makanya saya catat di sini begini. Roh Kudus di samping penolong buat kita, di samping pengingat buat kita, di samping guru buat kita, juga adalah apa? Assurance. Sama-sama bilang sama saya, assurance. Jaminan. Iya kan? Dan jaminan ini otomatis menghadirkan kebanggaan kita. Kenapa kita punya kebanggaan? Karena kita udah dijamin. Amin. Daud punya kebanggaan. Daud bilang, aku tahu. Daud bilang apa? Daud bilang, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Sarah Mesa Abednego punya kebanggaan. Dia bilang, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, Dia tolong. Tapi untuk menyembah dewa Tuhanku Raja, kami tidak mau. Petrus dan Yohanes punya kebanggaan. Sehingga waktu dia diancam oleh mahkamah agama dan dikatakan, kamu harus berhenti mengajar demi nama itu, dia berdiri tegak dan dia bilang, silakan Tuhan putuskan sendiri. Haruskah kami lebih taat kepada manusia daripada kepada Allah? Kami tidak akan berhenti mengajar demi nama itu, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jaminan mendatangkan kebanggaan. Jaminan mendatangkan apa? Kebanggaan. Bu. Kalau suami ibu terjamin orangnya, itu mendatangkan kebanggaan tersendiri. Suami saya, pendeta ya, mau ketemu cewek secantik apapun gak akan tergoyah, pendeta. Dia seorang yang takut Tuhan, seorang yang benar-benar cinta istri, benar-benar bertanggung jawab dan luar biasa. Benar gak bu? Kok diem? Oh gak terjamin. Iya ya. Wah, istri saya terjamin, pendeta. Uang mau ditaruh di mana nggak mungkin dia korek-korek gitu kan. Terjamin dia. Tapi sebaliknya, waduh, pendeta, suami saya mah parah, pendeta. Genitnya minta ampun. Aduh, minta ampun. Setan juga nggak segenit dia kali. Nah, saudara, yang kasih dalam Tuhan, kalau kita punya jaminan, kita punya kebanggaan. Amin. Tapi kebanggaan harus lahir dari apa? Kesadaran. Sama-sama bilang sama saya, kesadaran. Nah, waktu Roh Kudus adalah jaminan buat kita, otomatis menuntun kita pada kesadaran. Saya coba pelajari kesadaran apa yang kita miliki kalau Roh Kudus adalah jaminan. Yang pertama, kesadaran bahwa hidup kita berharga. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, hidup saya berharga. Hidup kita berharga bukan karena apa yang kita capai. Hidup kita berharga bukan karena pengakuan orang. Hidup kita berharga bukan karena apa yang kita miliki. Hidup kita berharga karena darah yang tertumpah untuk menyelesaikan segala-galanya buat kita.
Iblis paling senang kita berpikir bahwa hidup kita tidak berharga. Orang yang merasa hidupnya tidak berharga yang paling mudah jatuh dalam perzinahan. Yang paling mudah jatuh dengan narkoba. Yang paling mudah jatuh dengan seks bebas. Yang paling mudah berpikir, wah gue bunuh diri aja dah, hidup gue udah gak berharga. Siapapun boleh menghina saudara, siapapun boleh merendahkan saudara, apa saja boleh gagal dalam hidup saudara, tapi tidak bisa engkau merubah kepastian hidupmu berharga karena Yesus sudah menebus hidupmu dan menjadikan engkau layak bagi kerajaannya. Deklarasikan hari ini dan bilang hidupku berharga. Saudaraku, Daud ditolak oleh orang tuanya. Daud bilang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Dengan lain kata, sekalipun buat manusia hidupku tidak berharga, tapi bagi Yesus hidupku berharga. Daud bangun pagi dan bilang, kejadianku dahsyat dan ajaib, dan jiwaku sungguh-sungguh menghargainya. Saya berdoa, jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, minimal setiap sudah punya keyakinan, hidup saya berharga. Orang mau kritik saudara, orang mau hina saudara, orang mau ngomongin saudara, orang mau menjatuhkan saudara, itu tidak bisa mengubah kenyataan bahwa hidupmu berharga. Saya mau bilang, yang saya tahu cuma satu, iblis memang mau membuat hidupmu merasa tidak berharga. Tapi harga hidupmu tidak tergantung pencapaian-pencapaianmu. Harga hidupmu tergantung darah yang tertumpah di atas kayu salib. Ketika hidupmu berharga, engkau tahu bagaimana menghargai dirimu. Ketika hidupmu berharga, engkau tahu bersyukur dalam segala keadaan. Ketika engkau tahu bahwa hidupmu berharga, engkau tahu bagaimana bertindak dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja. Makanya iblis mau menutupi kebenaran bahwa hidupmu tidak berharga. Yang kedua saya pelajari, kesadaran apa yang harus kita miliki? Bahwa hidup kita indah. Sama-sama bilang sama saya, hidup kita indah. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya indah. Hidup kita indah bukan karena tidak ada masalah, tapi hidup kita indah karena ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Amin. Waktu Ayub kehilangan segala sesuatunya, bukan berarti hidupnya jadi tidak indah. Dia bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Waktu Paulus dan Silas dibuang ke dalam penjara, dianiaya, bukan berarti hidupnya tidak jadi indah. Dia memuji menyembah Tuhan. Sendi-sendi penjara goyah, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Waktu Yusuf dibuang ke dalam penjara dengan tuduhan pemerkosaan, bukan berarti hidupnya jadi tidak indah. Kalau setiap kali keadaan merubah keadaan hidup kita, maka saya beri nama hidupmu gak jelas. Mulai hari ini bangun pagi dan bilang hidupku indah. Ada tantangan bilang hidupku indah. Karena aku tahu, singa-singa muda boleh merenak kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Berikan tepuk tangan yang meriah. Waktu Yusuf dibuang ke dalam penjara, bukan berarti hidupnya jadi tidak indah. Jangan bilang sama saya, dulu hidup saya indah pendeta, tapi semenjak suami saya selingkuh, hidup jadi tidak indah. Hidup saya tadinya indah pendeta, sampai saya difitnah. Saya harus mengundurkan diri dari jabatan saya. Semuanya jadi tidak indah. Saudaraku, Yusuf punya keberadaan yang sangat indah. Tiba-tiba dia difitnah, dia dibuang ke dalam penjara. Pertanyaan saya, apakah berubah? Keadaannya untuk sementara berubah, tapi mentalitasnya tidak berubah. Dia tahu hidupnya indah. Dia bilang, kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allahku akan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya berdoa jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, baik di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa hidup kita berharga. Hidup kita berharga bukan tergantung bagaimana orang menghargai engkau, tapi bagaimana engkau menghargai dirimu sendiri. Yang kedua, hidupmu indah.
Hidupmu indah bukan karena tidak ada masalah, tapi karena di balik setiap masalah selalu ada kemenangan-kemenangan dahsyat yang Tuhan kerjakan buat kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita orang-orang yang bersemangat dan bersuka cita. Sama-sama bilang sama saya, semangat dan sukacita. Yang ketiga, kesadaran apa yang harus kita miliki? Kesadaran bahwa betapa kayanya kita dalam Kristus. Sama-sama bilang sama saya orang kaya. Apa artinya saya orang kaya? Artinya dalam hidup ini, saya dapat menikmatinya dengan senyum. Saya dapat menjalaninya dengan confidence. Saya dapat punya keyakinan yang kuat bahwa tidak pernah Dia tinggalkan dan biarkan saya. Tapi saya tahu persis apapun yang terbaik yang saya akan terima dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hanya yang terbaik. Sama-sama bilang hanya yang terbaik. Sama-sama bilang hanya yang terbaik yang akan saya terima dari Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Yang keempat, apa kesadaran kita? Ketika kita tahu Roh Kudus adalah jaminan buat kita, maka kita ngerti bahwa hidup kita berharga. Kita ngerti hidup kita indah, hidup kita ngerti kita diberkati. Dan yang keempat, betapa menyenangkannya hidup sebagai umat tebusan. Kenapa umat tebusan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan? Karena dengan kita ditebus oleh Tuhan, setan gak punya kuasa dalam hidup kita. Kan yang bikin ribet, yang bikin ruwet hidup kita itu iblis. Karena Alkitab berkata, lawanmu si iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Setan gak suka lihat rumah tangga kita bahagia. Setan gak suka lihat hidup kita diberkati. Setan gak suka kita semangat melayani. Setan mau buat apa saja tujuannya bikin kacau. Tapi waktu kita ditebus, kita tahu lawan iblis, maka iblis akan lari. Sama-sama bilang setan gak punya kuasa. Makanya Daud bilang apa? Daud bilang berbahagialah orang yang dosanya sudah diampuni dan kesalahannya tidak diberitahukan oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, setan tidak punya kuasa. Kenapa setan tidak punya kuasa? Dia mau coba ganggu. Jangan selalu pikir, oh saya udah umat tebusan Tuhan, setan gak bakal ganggu. Dia coba ganggu. Tapi Alkitab bilang sama kita, lawanlah iblis maka iblis akan lari. Ketika iblis masuk dalam pikiran, saudara tolak. Ketika iblis masuk di hati, saudara tolak. Ketika iblis masuk dalam intimidasi dalam hidup, saudara tolak dan berkata, aku percaya Tuhanku akan membereskan segalanya bagi aku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh ikuti intimidasi iblis. Kalau iblis bilang bercerai saja, kalau iblis bilang udah mundur aja dari pelayanan, kalau iblis mulai bilang kamu udah gak sanggup, bilang sama dirimu sendiri, aku adalah orang yang ditebus oleh darah Yesus. Karena aku ditebus oleh darah Yesus, aku cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Karena itu saya catat minimal ada 4 kesadaran yang harus dimiliki oleh setiap kita. Kesadaran pertama bahwa hidup kita berharga. Kesadaran kedua bahwa hidup kita indah. Kesadaran ketiga bahwa hidup kita diberkati. Dan kesadaran keempat apa? Betapa menyenangkannya hidup kita sebagai umat tebusan. Karena kita sudah ditebus, setan gak punya kuasa. Karena kita sudah ditebus, doa kita berkuasa. Dan yang ketiga, karena kita udah ditebus, masa depan kita secerah janji-janji Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, masa depan saya secerah janji Allah. Orang boleh ngomong apapun tentang masa depanmu. Wah zaman sekarang susah. Wah hati-hati begini. Wah masa depanmu gelap. Setiap hari katakan masa depanku secerah janji Allah. Amin. Yusuf dijual jadi budak, tapi masa depannya secerah janji Allah. Amin. Daud ditinggalkan oleh orang tuanya, tapi masa depannya secerah janji Allah. Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego dibuang sebagai orang buangan di Babel, tapi hari depannya secerah janji Allah. Dan hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara,
Karena kita umat tebusan. Kita punya kesadaran. Betapa bahagianya hidup kita, betapa menyenangkannya hidup kita sebagai umat tebusan. Karena setan gak punya kuasa. Doa kita penuh dengan kuasa. Dan hari depan kita secerah janji-janji Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya yang saya pelajari. Apa dampak positif kesadaran? Kalau karya Roh Kudus adalah jaminan bagian kita. Yang pertama, ketika saya punya kesadaran bahwa Roh Kudus adalah jaminan buat kita, maka kita akan hidup dengan semangat dan syukur. Setan mau kita terus gelisah. Setan mau kita nggak punya kepastian. Kalau hidupmu selalu gelisah, hidupmu nggak punya kepastian, itu tanda bahwa iblis sedang menjajah hidupmu. Tapi anak Tuhan modalnya adalah semangat dan syukur. Sama-sama bilang sama saya semangat. Sama-sama bilang sama saya bersyukur. Kalau engkau bangun pagi lalu mulai bersungut-sungut, iblis tersenyum memeluk engkau dan berkata, anakku luar biasa. Tapi kalau kau bangun pagi semangat dan bersyukur, pada saat itulah kau mulai menghancurkan pekerjaan iblis. Karena orang yang bersemangat dan bersyukur dapat mengatasi persoalannya. Orang yang bersemangat dan bersyukur dapat semakin dekat dengan Tuhan. Dan orang yang bersemangat dan bersyukur ngerti betul bahwa jika Tuhan di pihaknya tidak ada yang dapat melawannya. Sama-sama bilang, saya harus mulai hidup ini dengan semangat dan syukur. Saudara-saudara yang sedang kecewa, saudara-saudara yang sedang berbeban berat, kalimat saya sebagai gembala saudara sederhana. Mari bersemangat. Mari bersyukur, kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang kedua, apa dampak positifnya? Kenapa iblis gak mau kita menyadari bahwa Roh Kudus adalah jaminan? Karena waktu kita menyadari Roh Kudus adalah jaminan, yang pertama kita hidup dengan semangat dan syukur. Yang kedua kita hidup berani dan tidak mudah menyerah. Sama-sama bilang sama saya, berani. Berani mengakui kalau kita salah. Berani berjalan sendiri kalau kita tahu ini adalah kehendak Tuhan. Meskipun gak ada yang mendukung kita, meskipun gak ada yang mensupport kita. Berani berbeda dari dunia ini. Berani taat dan setia sampai akhir. Tahukah saudara, Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Yang setuju sama saya katakan, ketakutan bukan dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ketakutan bukan dari Tuhan. Ketakutan itu datang dari pikiran. Ketakutan datangnya dari mana? Pikiran. Jadi kalau saudara takut, itu bukan sekadar karena keadaan, karena pikiranmu liar. Saya cinta saudara sekalian. I'm your pastor. Orang takut hanya ujung-ujungnya penuh dengan langkah-langkah bodoh dalam hidupnya. Dan ke depannya ada banyak pergumulan-pergumulan yang harus kita hadapi. Sebagai gembala saya cuma ingatkan, gak usah takut. Kalau saudara mulai takut, control your mind. Enggak, saya punya Tuhan kok. Tuhan pasti bela saya. Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Tuhan pasti kerjakan mujizat. Tuhan pasti dengar doa. Tuhan pasti lalukan saya dari segala masalah ini dan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, yang ketiga, apa dampak positif kesadaran karya Roh Kudus sebagai jaminan kita? Kita bermental memberi, bukan menerima. Tadi saya bilang kita orang kaya. Orang kaya tidak serakah. Orang kaya tidak menuntut untuk mendapatkan, tapi orang kaya selalu berinisiatif untuk memberi. Setuju? We have so much that we can't contain it. Kita punya begitu banyak, kita nggak bisa tahan. We have to give it away. Amin. Sama-sama bilang sama saya, untuk segala kebutuhan saya, Yesus yang selesaikan. Sama-sama bilang sama saya, untuk segala kebutuhan saya, Yesus yang cukupi. Amin.
Bilang sama sebelah saudara, bukan lu. Untuk segala keperluan saya, Yesus yang akan menyediakan. Berarti hidup ini bukan bagaimana saya menerima lebih lagi. Karena untuk segala keperluan saya, Yesus pasti sediakan. Tapi sekarang bagaimana saya bisa memberi. Dan memberi tidak selamanya hanya uang. Kita bisa memberi semangat. Kita bisa memberi kekuatan. Kita bisa memberi dorongan. Kita bisa memberi tuntunan firman. Kita bisa memberikan jalan keluar buat orang. Sama-sama bilang, tugas saya memberi. Di tengah kekacauan, tugas kita bukan provokasi. Tugas kita membawa damai. Tugas kita menghadirkan kesatuan. Tugas kita menghadirkan kesadaran. Ketika orang putus asa, kita gak ngomongin. Orang sekarang yang dia pikir, hanya bagaimana saya bisa menerima. Kalau istri saya tidak bisa memberi seperti yang saya harapkan, saya kecewa. Kalau suami saya tidak bisa memberi seperti yang saya harapkan, saya marah. Tapi ketika mentalitas kita mentalitas memberi, maka kita akan berkata, Tuhan terima kasih. Apapun yang terjadi, tugas saya membawa damai, menyatakan kasih, menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Makanya Yesus bilang terlebih berkat memberi daripada menerima. Dan otak kita jangan cuman materi. Oh ya saya harus beri materi. No. Kalau bisa why not? Tapi tugas kita yang paling utama memberi semangat. Memberi kekuatan. Memberi hal-hal yang positif. Memberi damai. Karena untuk itu kita dipanggil. Kita orang kaya. Kita punya banyak. Untuk kita bisa bagikan kepada orang sekitar kita. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Apa dampak positif kesadaran karya Roh Kudus sebagai jaminan kita? Kita akan selalu melangkah dengan iman dan pengharapan. Sama-sama bilang sama saya, iman dan pengharapan. Kalau kita mau jujur, dunia makin hari makin menghadapi kesusahan. Kalau kita mau hitung-hitung secara logika, keperluan kita makin meningkat. Sementara pendapatan kita seringkali makin menurun. Dan sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Mari kita hidup dengan iman. Karena saya nggak siap melihat jemaat stres tiap hari. Karena kalau saudara stres tiap hari, saudara datang ke gereja, saudara bikin saya stres. Ini aja udah menggentarkan hati saya. Coba lihat muka-muka saudara ini. Saudara liatin saya gini. Saudara kan enak setiap minggu lihat muka saya. Minimal muka saya ada senyumnya. Tapi saudara tahu nggak? Tiap minggu saya lihat muka saudara. Kenapa saya pengen saudara senyum? Karena kalau muka saudara begini terus, coba lihat, rambut saya udah mulai lama-lama makin rontok ini. Mulai rambut, lama-lama gigi. Saya pengen saya khotbah di sini, nyunana. Menama-namanya Tuhan ini dan nyunana. Ada amin, haleluya, glory. I'm your pastor, saya gembala saudara. Saya tahu tantangan hidup makin berat. Dulu ya saudara-saudara ya. Saya bertobat tahun 77. Lu belum lahir. Ya ada yang belum lahir, tapi ada yang udah tua tahun 77 juga. Saya bertobat tahun 77. Belum ada tuh pemain pujian kayak Ella, apa segala macam yang muda, yang semangat gitu. Nggak ada. Zaman itu pendetanya tua-tua semua. Saya kalau masuk gereja, pendetanya khotbah, saudara-saudara, Tuhan yang menuntun bangsa Israel. Tua-tua. Yang main pujian majelisnya lebih tua lagi. Saya tuh dulu dari GPIB Bukit Moria di Tebet. Mari saudara-saudara,
Kita angkat lagu nyanyian rohani 247. Tinggal sertaku awan yang kudus, sebab hampir malam. Jangan jalan terus. Jangan sudah pikir cuma GPIB. Pantai Kosta juga sama. Opa saya kan Pantai Kosta. Mari kita hari ini harinya Tuhan. Kadang kala tepuk tangan juga. Nyabaku mampir kata orang Manado bilang. Nyabaku mampir. Ya kan. Udah Tuhan. Makanya sebagai hamba Allah saya hanya mau bilang sama saudara, saya tidak rela engkau stres. Hidup ini harus melangkah dengan iman. Mau ada tantangan bagaimanapun percayalah, Roh Kudus adalah jaminan. Yesus bilang apa sama Thomas? Thomas, engkau percaya karena engkau melihat. Tapi berbahagialah orang yang meskipun tidak melihat, dia belum melihat, tapi dia percaya. Hari ini sebagai gembala saudara, saya hanya mau ingatkan tantangan hidup makin berat. Tapi Roh Kudus adalah jaminan. Selama kita melangkah dengan iman, selama kita melangkah dengan percaya, maka kita tahu apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, itu Tuhan sediakan buat kita yang mengasihi Dia. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, amin. Kau segalanya di hidupku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Saat ini biarlah Roh Kudus berbicara buat masing-masing kita. Roh Kudus adalah jaminan buat kita. Roh Kudus bukan hanya penolong, bukan hanya pengingat, bukan hanya guru, tapi Roh Kudus adalah assurance. Jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya. Yesus sudah lunasi semuanya. Dia proklamasikan sudah selesai. Tinggal persoalannya, adakah kita punya kesadaran bahwa hidup kita berharga? Setan mau kita terus bingung. Setan mau kita terus panik. Setan mau kita terus bimbang sampai kita nggak mendapat apa-apa, sehingga kita ambil keputusan-keputusan yang bodoh dalam hidup kita, yang akhirnya hanya mendatangkan penyesalan. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, hidup ini bukan hanya soal pencapaian, dan hidup ini bukan hanya soal kepemilikan. Tapi hidup ini soal menyadari karya Kristus bahwa engkau hidup berharga. Saudaraku, karena hidupmu Yesus mau mati. Karena engkau Yesus menebus. Dan engkau sedang menjadikannya, engkau dijadikannya warga kerajaan sorga. Masakan engkau membiarkan iblis mengintimidasi hidupmu dan berkata hidupku tidak berharga, hidupku sudah gagal. Saya tidak mau tahu berapa kali engkau gagal. Saya tidak mau tahu apa yang orang buat tentang hidupmu. Hidupmu berharga. Karena Tuhan berjanji tidak pernah aku meninggalkan dan membiarkan kamu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kenapa engkau hidup dengan perzinahan? Kenapa engkau hidup dengan drugs? Kenapa engkau berpikir untuk bunuh diri? Kenapa engkau berpikir bahwa hidupmu tidak ada artinya? Belajar mulai menghargai hidupmu. Isi hidupmu dengan hal-hal yang positif, membangun, menyenangkan hati Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan lakukan hal-hal yang kreatif dalam hidupmu. Hidupmu indah. Hidupmu indah bukan karena gak ada masalah, tapi di tengah masalah ada Yesus yang berjanji tidak akan pernah mempermalukan meninggalkan engkau. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mulai hari ini yakinkan hidupku berharga, hidupku indah,
Hidupku diberkati. Sehingga hidup kita bukan hanya menuntut apa yang bisa saya terima, tapi hidup saya mulai berpikir bagaimana saya bisa bersuka cita, bagaimana saya bisa berbagi dimanapun Tuhan tempatkan saya. Pak, kalau kita hanya menuntut semua orang untuk mendapatkan seperti yang kita harapkan, hidup ini banyak yang mengecewakan. Tapi mulai hari ini kita berkata, Tuhan, hidupku gak boleh nyusahin orang, hidupku gak boleh merugikan orang, hidupku harus jadi berkat. Di mana ada kekacauan, aku hadir membawa damai. Di mana ada perpecahan, aku hadir untuk membawakan sukacita kasih Kristus dan kesatuan tubuh Kristus. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kita harus punya kesadaran bahwa Engkau adalah umat tebusan. Setan gak punya kuasa, doamu berarti. Dan hari depanmu cemerlang. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mulai hari ini yakinkan bahwa hidupmu berharga. Hidupmu diberkati, hidupmu indah, dan hidupmu menyenangkan karena engkau umat tebusan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mari melangkah dengan iman. Mari punya kepastian pengharapan bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukannya. Setiap saudara ingin didoakan, baik saudara ada di rumah maupun ada di gereja yang ingin didoakan, yang taruh tangan kananmu di dada. Angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi, izinkan saya doa. Bapa, dalam nama Yesus, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami proklamasikan hari ini hidup kami berharga, hidup kami indah, hidup kami diberkati, dan hidup kami menyenangkan sebagai umat tebusan Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami isi dengan sungut-sungut. Ampuni kalau selama ini kami isi dengan kekhawatiran dan kebingungan. Yakinkan hari ini kami punya kepastian bahwa Tuhan yang kami sembah tidak akan pernah mengecewakan kami. Hanya yang terbaik yang Tuhan sediakan. Ajar kami melangkah dengan iman. Meskipun kami belum melihat, kami percaya janji Tuhan pasti tergenapi. Karena Roh Kudus adalah penolong, Roh Kudus adalah pengingat, Roh Kudus adalah guru, dan Roh Kudus adalah jaminan sampai kami memperoleh seluruhnya. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, masakan kau biarkan hidupmu terus dengan bersungut-sungut? Masakan kau biarkan hidupmu penuh dengan kebingungan, kepanikan, dan ketidakpastian? Yakinkan hari ini hanya yang terbaik yang akan terjadi dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Hamba juga doa buat yang sakit Allah. Karena hamba percaya kesembuhan adalah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit, dengan iman letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Karena firman Tuhan katakan orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Kuasa mujizat mulai terjadi. Gangguan sakit kepala, gangguan sakit mata, telinga, hidung, tenggorokan, sembuh dalam nama Yesus. Jantung, paru-paru, mah, liver, ginjal, sembuh dalam nama Yesus. Darah rendah, darah tinggi, kolesterol, pengentalan darah, diabetes, normal dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja. Gangguan tulang belakang, gangguan pinggang, persendian, otot-otot, urat-urat, sembuh dalam nama Yesus. Cancer, tumor, miom, kista, hilang dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Pendarahan berhenti dalam nama Yesus. Kemandulan pada pria, kemandulan pada wanita, bebas dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Mulai imani ada mujizat. Dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan jamah sempurna. Mulai imani kuasa kesembuhan. Karena kami tahu Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Ini tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami. Tepuk tangan sukacita kami karena Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Mulai imani kesembuhan-Mu.
Jangan biarkan iblis mengintimidasi hidupmu dan berkata kau belum sembuh. Tapi katakan dengan bangga, oleh bibir Yesus saya sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Tuntun kehidupan mereka sampai mereka menyadari bahwa Roh Kudus adalah jaminan sampai kami memperoleh seluruhnya. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI, anggota-anggota DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD, BNPT, BNPB, KPK, MA, pengadilan, kejaksaan, para pengacara. Ya Kristus, jaga para pemimpin kami. Jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat, segala dukun, kuasa kegelapan, paranormal, penasihat spiritual, dihalaukan dari pemimpin kami. Bahkan roh rakus, roh serakah, roh korupsi dihancurkan dari pemimpin kami dalam nama Yesus. Roh takut akan Tuhan, hikmat sorgawi selalu menyertai pemimpin kami ya Kristus, sehingga Indonesia makin hari makin baik. Hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, hasil hutan, semua baik dalam nama Yesus. Kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Para hamba-hamba Tuhan, Tuhan jaga untuk tetap ada di jalan Tuhan. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, khususnya di Tamar Residence ini, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman hari ini, kami diarahkan untuk semakin mengasihi Kristus, semakin melangkah dengan iman dan pengharapan, semakin berjalan dalam kasih, dan menyadari bahwa Roh Kudus adalah jaminan sampai kami memperoleh seluruhnya, sehingga hidup kami boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap menjadi pelaku firman dimanapun Tuhan tempatkan. Yang siap jadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kitalah orang-orang berbahagia, karena orang berbahagia adalah orang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan.